Kisah kuburan tua di BTC Solo. Makam Raden Pabelan yang sering disebut sebagai playboy pada masa Kerajaan Pajang. Keberadaan makam tua di area pusat perbelanjaan Beteng Trade Center atau BTC Solo tak banyak diketahui. Sebab letaknya memang tersembunyi. Bangunan makam itu terpisah dari bangunan utama meski masih berada dalam satu kompleks. Kuburan tua tersebut adalah makam Raden Pabelan. Pada bangunan tersebut terdapat beberapa anak tangga dan sebuah pintu yang digembok rapat. Di atas pintu tersebut tertulis Raden Pabelan. Selain itu, terdapat beberapa keterangan yang tertulis di tembok kuburan tua tersebut. Prasasti itu menjelaskan bahwa bangunan tersebut pernah mengalami pemugaran pada tahun 1981 oleh Raden Ayu Bendorotin yang merupakan sesepuh. Tak lama kemudian, dituliskan dalam prasasti yang berbeda, bangunan itu juga mendapatkan pemugaran ulang oleh Kunto Harjono, Direktur Pondok Solo Permai pada tahun 1992. Sementara itu, prasasti yang lain mengatakan bahwa makam Raden Pabelan itu ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh Pemkot Solo pada 2014 silam. Meski mengalami beberapa kali pemugaran, akan tetapi pusara Raden Pabelan itu tidak pernah dipindahkan. Sebelum dibangun pusat perbelanjaan yang dulunya dikenal sebagai Beteng Matahari, wilayah tersebut adalah asrama polisi. Lantas siapa sebenarnya Raden Pabelan yang hingga kini masih kerap kali diziarahi oleh warga tersebut? Kisah hidup Raden Pabelan. Raden Pabelan hidup pada masa Kesultanan Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir. Raden Pabelan sendiri merupakan putra dari Tumenggung Mayang, yakni orang kepercayaan Sultan Hadiwijaya. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai laki-laki hidung belang. Di akhir hidupnya, Raden Pabelan menyukai putri Sultan Hadiwijaya, yakni Sekar Kedaton. Mereka kemudian melakukan hubungan terlarang, dan kabar tersebut sampai di telinga Sultan Hadiwijaya, sehingga ketika mengetahui hal itu, Raden Pabelan pun dihukum mati. Bahkan jasadnya tidak dikuburkan, melainkan dibuang ke sungai. Jasad Raden Pabelan yang hanyut di sungai itu pun ditemukan oleh Ki Gede Solo, salah satu tokoh yang menjadi tonggak sejarah kota Solo. Karena menemukan jasad Raden Pabelan itu, akhirnya jasad itu disebut sebagai Kiai Batang, yang berarti mayat atau bangkai. Menurut dalam sejarah, Ki Gede Solo menemukan mayat Raden Pabelan itu di kawasan Sangkrah. Semula Ki Gede Solo berupaya agar mayat tersebut hanyut terbawa sungai. Namun, usaha tersebut sia-sia, karena mayat itu kembali ke tempat awal dan selalu kembali ke tempat semula. Hal itu dilakukan hingga berkali-kali. Ki Gede Solo kemudian mendapatkan petunjuk agar mayat itu dikuburkan di wilayah tersebut, yang saat ini menjadi pusat perbelanjaan BTC. Di sisi lain, Sekar Kedaton yang kehilangan kekasihnya pun memutuskan untuk bunuh diri dan melompat ke dalam sumur. Sumur tersebut hingga kini menjadi kawasan makam
yang berada di kawasan Pajang, Solo. Bagaimana kisah di balik skandal Raden Pabelan tersebut? Ceritanya berawal dari sebuah desa di Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, desa yang berada pada posisi strategis, di mana dari arah Solo ke Jogja dan Semarang atau sebaliknya pasti melewati daerah ini. Pun di sana berdiri salah satu kampus swasta terbaik di Indonesia serta berdiri bangunan mall untuk menggambarkan betapa strategisnya tempat ini. Tempat itu bernama Desa Pabelan. Kisah asmara Raden Pabelan. Akan tetapi, yang lebih menarik dari desa yang strategis berdiri di jalan lintas kota itu ialah asal-muasal namanya yang diambil dari bangsawan bernama Raden Pabelan. Dalam Babat Tanah Jawi dikisahkan, ia merupakan sosok yang sangat tampan, namun sifatnya dikenal sangat urakan. Suka mengganggu istri orang, merongrong persaudaraan, dan selalu menolak untuk beristri. Ya, Raden Pabelan adalah representasi bad boy tampan pada masanya. Kebengalan itu membuat Ki Ageng Tumenggung, sang ayah, murka. Ia lalu punya siasat, menjebak anaknya untuk menggoda Sekar Kedaton, sang putri Pajang, anak dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Raden Pabelan yang awalnya gentar untuk menerima tantangan yang sebenarnya sebuah siasat itu, akhirnya memberanikan diri, pun dengan beragam tutorial yang diajarkan sang ayah. Singkatnya, Raden Pabelan memberikan sebuah bunga pada contong yang di dalamnya terdapat surat cinta. Kasmaranlah sang putri oleh bunga dan surat cinta sang Raden. Terlanjur kecantol, sang putri memerintahkan abdinya mengundang Raden Pabelan ke Taman Keputren pada malamnya. Raden Pabelan malah kebingungan dengan langkah selanjutnya. Ki Tumenggung lalu mengarahkan lagi langkah selanjutnya, terutama bagaimana cara merendahkan pagar batas keputren agar dapat dimasukinya, lengkap dengan mantranya. Raden Pabelan masuk ke Putren dan disinilah petaka itu bermula. Selain kencan di Keputren, Raden Pabelan dibawa ke dalam kamar sang putri. Keesokan harinya, ia berniat pulang. Namun mantra sang ayah tak mempan. Ia terjebak 7 hari 7 malam, hingga para abdi mengetahuinya dan melaporkan kepada Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan murka, lalu memanggil Tamtama Wirakerti dan Suratanu bersama 20 orang jajarannya untuk mengeluarkan Raden Pabelan dengan mengiming-imingi kehidupan layaknya polisi Spanyol yang menginterogasi Rio di serial Money Heist. Lalu Raden Pabelan menuruti janji manis Wirakerti bahwa ia bersedia membujuk Sultan untuk menikahkan Raden dengan Sekar Kedaton. Raden Pabelan yang menurut melepas pelukannya dengan sang putri, lalu mengikuti Wirakerti ke pelataran. Tragis, para tamtama menikam rame-rame Raden Pabelan hingga tewas. Selesai sudah siasat sang ayah. Hidup Raden, kisah cinta sang putri dan awal berakhirnya Pajang. Ki Tumenggung sebagai ayah Raden Pabelan justru kena murka Kanjeng Sultan dan diasingkan ke Semarang, sedangkan istrinya ditinggal di Pajang. Kabar ini sampai ke telinga Panembahan Senopati, penguasa Mataram yang belum menjadi kerajaan. Anak angkat Kanjeng Sultan serta ipar Ki Tumenggung
yang di posisi ini membela saudara iparnya Ki Tumenggung. Panembahan Senopati melawan pasukan Mataram merebut Ki Tumenggung dalam perjalanan pengasingan serta menumpas menteri dari Pajang yang mengiringi pengasingan Ki Tumenggung. Sultan Hadiwijaya yang mendengar kabar tersebut langsung menyimpulkan bahwa Panembahan Senopati kelewat berani dengan Pajang. Pajang balik menyerang Senopati di Mataram. Dalam perang ini, Merapi meletus hingga laharnya melewati Kali Opak, menghantam tenda-tenda prajurit Pajang serta memakan banyak korban. Kanjeng Sultan menarik mundur pasukannya. Dalam perjalanan, sang Sultan jatuh dari gajah yang ditungganginya hingga kesehatannya menurun dan wafat setelahnya. Sebelum wafat, dalam perjalanan perang, beliau melihat banyak firasat bahwa kekuasaannya tak akan turun ke menantu dan anaknya, seperti ketika beliau tak dapat membuka makam Sunan Tembayat. Kejadian yang meyakinkan bahwa kekuasaan dan Pajangnya telah usai, dan malah yakin Panembahan Senopati dengan Mataramnya yang akan berkuasa secara penuh. Firasat tersebut diwasiatkan ke putra mahkotanya, yaitu Pangeran Benowo, agar tidak menaruh dendam ke Panembahan Senopati, calon penguasa Jawa. Firasat itu menggenapi ramalan Sunan Giri bahwa kelak akan ada penguasa dari tanah Mataram. Setelah wafat, anak dan menantunya melanjutkan tahta sang ayah dalam waktu singkat. Dan juga dalam firasat Sultan Hadiwijaya, anak dan menantunya tak benar-benar berkuasa sepenuhnya. Dan benar saja firasatnya. Tak lama kekuasaannya jatuh ke tangan Panembahan Senopati dan keturunannya hingga kini. Keturunan dan peradabannya turut pula melahirkan dua kota, Surakarta dan Yogyakarta. Siapa yang akan menyangka bahwa awal peradaban Mataram itu ditandai dari sebuah peristiwa skandal Raden Pabelan.